Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali ikhwatal iman apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita, yaitu haid, istihadah dan nifas, yang mana telah kita jelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan haid dan istihadah, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan menjelaskan kepada antum semua berkaitan dengan an-nifas. Ketahuilah ikhwatal iman, yang dimaksud dengan nifas adalah ad-dam alladhi yanzilu minar rahim lil wiladati wa ba'daha. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim, yang keluar dari rahim seorang wanita yang melahirkan, ya, karena sebab melahirkan, wa ba'daha, dan setelahnya. Berarti di sini menunjukkan bahwa nifas itu hubungannya dengan kelahiran. Ketika tidak ada kelahiran, maka tidak ada nifas bagi seseorang. Maka dikatakan seorang mengalami nifas, seorang wanita mengalami nifas ketika dia melahirkan. Wa huwa baqiyatud dam al-muhtabas waqtal haml fir rahim. Yang mana ikhwatul iman azani Allahu ayyakum, bahwa darah tersebut adalah darah yang tersisa, yang masih tertahan ketika dalam keadaan hamil di dalam rahim seorang wanita tersebut. Faida waladat kharaja hadad dam syai'an fasai'a. Maka ketika dia melahirkan, maka keluarlah darah tersebut sedikit demi sedikit. Wa ma tarahu qabla al-wiladah min khurujid dam ma amaratil wiladah fa huwa nifas. Demikian pula ikhwatul iman, harus difahami, apa-apa yang engkau lihat sebelum kelahiran, misalkan sehari atau 2 hari misalkan, atau 3 hari sebelum kelahiran, ya, kemudian keluar darah atau keluar darah yang bersamanya ada tanda-tanda kelahiran, maka ketahuilah itu adalah juga termasuk nifas. Ya, bahwasanya darah yang keluar sebelum kelahiran 2 atau 3 hari sebelum kelahiran tersebut, maka yang ketika keluarnya tersebut terdapat di dalamnya tanda-tanda, ya, terdapat di dalamnya tanda-tanda kelahiran, maka para ulama menyebutkan itu adalah bagian nifas. Wa qayyadahu al-fuqaha bi yawmayn aw 3 ayyam qabla al-wiladah. Nah, para ulama membatasi, ya, waktunya adalah imma 2 hari atau 3 hari sebelum kelahiran. Adapun sebelum, misalkan terjadi sebelumnya, maka bukan termasuk bagian nifas. Misalkan 4 hari, 5 hari, atau seminggu dan seterusnya. Kemudian wal ghalib anna bidayatahu takunu ma'al wiladah. Dan pada umumnya nifas tersebut, ya, waktu mulainya adalah bersamaan dengan kelahiran, ya, bersamaan dengan kelahiran. Wal mu'tabar wiladatu ma tabinu fi khalqu insan. Bahwasanya yang dianggap kelahiran tersebut adalah kelahiran yang keluar darinya seorang manusia. Wa aqallu muddah yatabayyan fiha khalqul insan 81. Artinya kelahiran tersebut
bahwa jelas yang keluar adalah bentuknya bentuk manusia. Ya. Adapun paling sedikit umur janin itu terlihat bentuknya seperti manusia adalah umur 81 hari. Ya, umur 81 hari. Ketika umur 81 hari ini keluar, maka dia sudah dikatakan melahirkan dan dianggap darah yang keluar itu termasuk darah nifas. Darah yang keluar tersebut adalah termasuk darah nifas. Wa aghlabuha 3 ashhur. Dan pada umumnya adalah 3 bulan atau 90 hari kurang lebih. Fa idza saqata minha syai' qabla hadhihi al-muddah wa hasala ma'hu dam fa innaha la taltafit ilaihi. Nah, maka dengan itu ketahuilah ikhwatal iman, apabila terjadi keguguran misalkan, ya, terjadi keguguran misalkan sebelum masuk waktu tersebut, sebelum 81 hari misalkan, masih umur 50 hari atau 60 hari, ya, tidak sampai kepada 81 hari tadi atau 3 bulan pada umumnya, maka ketika keluar bersamanya darah, maka jangan dianggap itu bukan termasuk bagian dari darah nifas. Wala tada'us shalah wassiyam min ajlihi. Maka tidak ada kewajiban bagi, tidak dibolehkan baginya untuk meninggalkan salat, tidak pula meninggalkan puasa karena darah yang keluar tersebut. Karena darah yang keluar atau akibat keguguran tersebut. Ya. Fayakunu hukmuha hukmul mustahadhah. Ya, maka hukumnya adalah hukum mustahadhah. Jadi darah yang keluar sebelum 81 hari, ya, misalkan bersamaan tadi keluarnya sebelum jadinya janin, maka apa? Maka hukumnya adalah hukum mustahadhah. Wa aktsaru muddatin nifas fil ghalib 40 yauman. Adapun waktu yang terbanyak bagi seorang wanita yang nifas pada umumnya adalah 40 hari. Waktu terbanyak pada umumnya kaum wanita adalah 40 hari. Ibtidaan minal wiladah au qablaha biyaumaini au thalatha. Dimulai dari apa? Dimulai dari kelahirannya atau 2 hari atau 3 hari sebelum kelahiran tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa ketika ada seorang wanita, ya, yang keluar darah sebelum melahirkan 2 hari atau 3 hari, dan di sana terdapat tanda-tanda dia akan melahirkan, misalkan seperti apa? Seperti sudah bukaan 2, bukaan 3, bukaan 5 dan seterusnya. Ini tanda-tanda akan melahirkan, atau mungkin pecahnya ketuban misalkan. Maka ini adalah tanda-tanda seseorang akan melahirkan. Maka ketika sebelum melahirkan 2 atau 3 hari tersebut keluar darah, maka itu dianggap sebagai nifas. Maka dimulailah dari hari tersebut hitungan waktu 40 hari tadi. Hitungan waktu 40 hari, yang mana para ulama menyebutkan bahwa pada umumnya kaum wanita paling banyak mengalami nifas adalah apa? Berapa? 40 hari. Nah, 40 hari. Adapun, ya, para ulama yang lain menjelaskan air, atau orang mengistilahkan dengan ketuban tadi, air yang sejenis air, ketika keluar, ya, sebelum kelahiran dan tidak ada darah di dalamnya, tidak ada darah bersamanya, maka itu bukan termasuk nifas. Bukan termasuk apa? Termasuk nifas yang dia tetap saja berkewajiban untuk melaksanakan seperti halnya orang yang suci. Seperti halnya orang yang suci. Ya, akan tapi ketika
bersamanya keluar darah, maka ya itu dianggap sebagai darah nifas. Ukuran tadi ikhwatal iman, ukuran 40 hari tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengungkapkan kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Yang mana beliau mengungkapkan bahwasanya para wanita-wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka apa? Duduk, tidak sholat, tidak puasa selama 40 hari. Selama berapa? 40 hari. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Demikian pula wa ajmala ala dzalika ahlul ilmi, dan para ulama juga telah sepakat mengenai hal tersebut. Pada umumnya kaum wanita ya mengalami nifas itu sebanyak 40 hari. Kama hakahu Tirmidzi wa ghairuh, sebagaimana hal itu dikisahkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Wa mata taharat qabla al-arba'in, maka ketika seorang wanita yang nifas tersebut sudah suci sebelum masa 40 hari, ya, sebelum masa 40 hari dimulai dari pertama dia nifas, ya, maka apa? Ketika dia telah terputus darahnya, tidak keluar darinya darah, maka wajib baginya mandi, kemudian dia salat, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang dibolehkan bagi orang yang suci. Boleh bagi suaminya untuk berhubungan dengannya, boleh pula dia berpuasa, boleh pula dia melakukan ibadah-ibadah yang tadinya pada saat ketika dia nifas dilarang. Fala hadda li aqallihi, dan ketahuilah bahwa nifas tidak ada batasan paling sedikit. Ya. Tidak ada batasan paling sedikit, apakah sehari semalam, ataukah hanya sehari saja, atau hanya beberapa jam saja, atau seminggu, tidak ada batasan. Bisa jadi seorang wanita ketika melahirkan tidak ada nifas, tidak ada keluar darah darinya. Ini bisa jadi. Maka ketika seorang wanita melahirkan tanpa mengeluarkan darah dari rahimnya, maka dia berarti tidak mengalami nifas. Kemudian ikhwatal iman, bahwasanya li'annahu lam yarid tahdiduhu, dikatakan bahwasanya wanita yang nifas tidak ada batasan paling sedikitnya, karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyebutkan angka waktu yang tersedikit tersebut. Faida tammatil arba'un walam yanqati anha khurujud dam. Ya, kemudian kondisi yang lain, tadi kondisi pertama bahwa seorang wanita yang nifas ketika dia telah suci sebelum masuk 40 hari, maka ketika dia sudah jelas tidak keluar darah sebelum masa 40 hari, misalkan 20 hari atau 30 hari atau kurang dari itu, maka wajib baginya mandi dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang dibolehkan bagi orang yang suci. Adapun kondisi yang selanjutnya, keadaan berikutnya adalah apabila seorang wanita sempurna sampai 40 hari tetap keluar darah nifas, ya, walam yanqati anha khurujud dam, ya, sampai 40 hari tidak terputus darahnya, artinya keluar terus darah nifas. Fa in sadafa 'adata haidiyah fa huwa haid, maka ketika melebihi 40 hari terus menerus masih ada darah yang keluar, masih ada darah yang keluar, maka ketika hari tersebut ya bertepatan dengan hari kebiasaan sebelum dia melahirkan, sebelum dia hamil, waktu itu dia masih mengingat bahwasanya saya kebiasaan haidnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan ini umur 40 hari ya dari masa kelahirannya ternyata masih tetap keluar darah nifas terus. Maka setelah 40 hari sampai waktu yang dimana dia
kebetulan bersamaan waktu haidnya, maka itu terhitung sebagai darah haid. Terhitung sebagai darah haid. Wa illam yusadif 'adatal haid. Wa illam yusadif 'adatal haid. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika dia dalam 40 hari tetap darah keluar, ya, melewati 40 hari, akan tapi tidak apa? Tidak bertepatan dengan apa? Dengan tanggal haidnya. Wastamarra, dan darahnya tetap keluar terus. Walam yanqati. Nah, dan tidak berhenti. Melebihi 40 hari, tidak berhenti, tidak pula bertepatan dengan hari-hari haidnya, maka itu termasuk darah istihadah. Maka itu adalah termasuk darah istihadah. La tatruk min ajlihil ibadah ba'dal arba'in. Maka dia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib baginya setelah melewati 40 hari tersebut. Maka dia mandi, kemudian sholat, seperti halnya hukum-hukum yang telah kita jelaskan pada masa-masa istihadah, yang mana ketika dia masuk setiap waktu sholat, maka disunahkan baginya untuk mandi, atau paling tidak mandi 3 kali. Kemudian setiap masuk waktu sholat, dia hendaknya memperbaharui wudhunya. Nah, ini bagi orang yang istihadah. Kemudian di sisi yang lain dia harus menutupi, harus mengikat atau membalutkan sesuatu kepada, ya, tempat keluarnya istihadah tersebut, sehingga tidak berceceran kemana-mana. Nah, kondisi yang lain ikhwatal iman, wa in zada 'anil arba'in. Kemudian apabila melebihi 40 hari, walam yastamir, dan tidak terus menerus, walam yusadif 'adatan, dan tidak pula dia, ya, bertepatan dengan masa haidnya, maka ini para ulama berselisih pendapat berkaitan masalah apakah dia termasuk istihadah ataukah termasuk nifas. Jadi apa? Kondisi yang terakhir ini melebihi 40 hari, tapi apa? Tapi tidak terus menerus, dan tidak pula bertepatan dengan masa haidnya, ya, tidak terus menerus, tidak pula bertepatan dengan masa haidnya. Maka para ulama di sini berselisih pendapat berkaitan dengan masalah apakah dia nifas atau bukan nifas, apakah istihadah ataukah nifas. Maka di sini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ketika seorang wanita nifas masih keluar melebihi waktu 40 hari, ya, sampai 60 hari masih terus menerus, maka ketika melebihi 60 hari itu adalah dianggap istihadah, ya, dianggap istihadah. Ketika sudah melebihi 60 hari, berarti ketika jarak 40 sampai 60 tersebut masih terhitung darah nifas. Itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi batasannya adalah beliau membatasi paling tertinggi adalah sampai 60 hari. Dan ini juga pendapat bahwasanya batasan terbanyak yaitu 60 hari itu juga ada di kalangan para a'immah, kalangan, ya, imam atau imam madhab seperti dalam madhab Syafi'i dan seterusnya, ataupun yang lainnya. Mereka ada yang berpendapat bahwasanya yang paling tinggi adalah 60 hari. Ini ditentukan dengan apa? Dengan istiqra, dengan penelitian di kalangan wanita-wanita yang nifas. Ternyata ada di antara wanita-wanita yang nifas melebihi jarak 40 hari, dan itu disesuaikan dengan kondisi tempat, kondisi makanan dan seterusnya. Nah, ini kondisi tempat, kondisi makanan dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kondisi yang terakhir tadi. Kondisi yang terakhir. Jadi saya ulangi lagi, ada beberapa kondisi bagi seorang wanita yang nifas tadi. Pertama, bagi seorang wanita yang nifas yang selesai nifasnya kurang dari 40 hari, maka ketika sudah jelas tidak keluar darah nifasnya,
dia wajib mandi, wajib sholat, dan boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang ketika nifas. Nah, kemudian kondisi yang ketiga yang tepat 40 hari, jelas ini. Kalau sudah tepat 40 hari, alhamdulillah. Itu kondisi yang kedua, jelas. Setelahnya apa? Dia harus melakukan ibadah seperti pada umumnya bagi wanita yang tahir. Kondisi yang ketiga, bagi seorang wanita yang melebihi 40 hari, ya, melebihi 40 hari, maka ini ada dua macam. Pertama, ya, kondisi yang melebihi 40 hari ada dua macam, ada dua keadaan. Pertama, ketika ya masih terus keluar dan tidak berhenti, ya, darahnya masih terus keluar, tidak berhenti, ya, wa illam yusadif adatal haid, dan juga tidak apa? Tidak bertepatan dengan masa haidnya. Maka ini dianggap apa? Maka dianggap istihadah. Adapun misalkan melebihi 40 hari, kemudian dia bertepatan dengan masa haidnya, itu dianggap haid. Jadi melebihi 40 hari, kemudian dia bertepatan dengan masa haidnya, maka ini dianggap apa? Dianggap haid. Adapun tadi keadaan yang terakhir, keadaan yang berapa ini? Yang kelima. Keadaan yang terakhir, bahwa seorang wanita yang nifas melebihi 40 hari tapi tidak bertepatan dengan apa? Masa haidnya, dan ada berhentinya, artinya tidak terus menerus seperti istihadah tadi, tidak terus menerus keluar darah. Nah, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membatasi ketika kurang dari 60 hari, maka itu dihitung nifas. Kalau melebihi 60 hari itu dihitung istihadah. Kalau tidak bertepatan dengan masa haidnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, berkaitan dengan masalah perincian tadi yang disebutkan oleh para ulama, insyaallah sangat-sangat jelas bagi kita insyaallah. Kemudian ikhwatal iman, hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang nifas. Hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita yang sedang nifas. Yang pertama, bagi seorang yang nifas, ya, mereka sama hukumnya seperti orang yang haid, yaitu yahrumu wad'un nufasa, dia apa? Diharamkan menggauli wanita yang sedang dalam keadaan nifas. Artinya tidak boleh berhubungan dengan wanita yang nifas, artinya berjima. Kama yahrumu wad'ul haid, sebagaimana apa? Sebagaimana diharamkannya berhubungan suami istri dengan wanita yang haid. Wa yubahul istimta' alladhi dunal wata', yang mana dia boleh, ya, boleh bagi seorang yang ya istrinya dalam keadaan nifas bercumbu rayu dengan istrinya tersebut kecuali jima. Kecuali apa? Kecuali jima. Maka itu dibolehkan selain jima. Ya, selain jima dibolehkan. Dan ini biasanya kondisi-kondisi tersebut, ya, laki-laki biasanya curi-curi pandang, cari-cari yang lain. Ini bahaya. Maka dikhawatirkan bagi laki-laki yang tidak ada benteng di dalam dirinya, ya, benteng dalam dirinya ilmu syar'i, maka dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan imma dia jajan atau menerapas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan nifas tersebut. Maka ikhwatul iman, hendaknya pada waktu-waktu tersebut banyak-banyaklah berpuasa bagi suami-suami yang mengalami kondisi seperti ini, supaya apa? Tidak menggebu-gebu, karena setan pandai dan sudah mudah pintar untuk menggoda manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Maka selanjutnya ikhwatul iman, kondisi yang kedua atau hukum yang kedua,
yahrumu 'alan nufasa an tasum aw tusalli aw tatuf bil bait kal haid. Bahwasanya orang yang nifas juga diharamkan baginya untuk berpuasa, diharamkan salat, dan juga tidak dibolehkan dia melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah seperti wanita yang dalam keadaan haid. Kemudian yang ketiga, yahrumu 'alan nufasa massul mushaf. Dilarang bagi orang yang nifas menyentuh mushaf, ya, memegang mushaf. Wa qiraatul Qur'an ma lam takhsha nisyanuhu kal haid. Selama dia tidak khawatir apa? Selama dia tidak khawatir lupa akan hafalannya, sebagaimana wanita yang haid. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya apakah wanita yang haid dan nifas dibolehkan membaca Al-Qur'an, maka beliau ya mengatakan atau menjawab pertanyaannya bahwa tidak apa-apa bagi wanita yang haid dan nifas membaca Al-Qur'an ketika ada kebutuhan, ketika ada hajah. Misalkan dia sebagai pengajar atau dia sebagai ya wanita yang hafal Al-Qur'an dan takut khawatir kalau hafalannya hilang sehingga perlu untuk murojaah dan seterusnya, mengulang-ulang hafalannya, maka ini dibolehkan baginya untuk membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, yajibu 'alal nufasa qada'us shaum al-wajib alladhi tarakathu fin nifas kal haid. Bahwasanya wajib bagi orang yang sedang nifas setelah dia selesai nifasnya mengganti puasa yang telah ditinggalkannya, mengganti puasa yang wajib. Misalkan puasa Ramadan dia mengalami nifas, maka wajib baginya untuk mengganti apa? Mengganti puasa yang ditinggalkannya, sebagaimana wanita yang haid. Haid. Kemudian yang selanjutnya, yajibu 'alan nufasa an tagtasil 'inda nihayatin nifas kama yajibu dzalika 'alal haid. Ya, wanita yang nifas setelah selesai nifasnya tersebut wajib baginya untuk mandi seperti wajibnya mandi bagi wanita yang haid. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauma. Bahwasanya ya para wanita-wanita yang nifas mereka duduk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak salat, tidak puasa selama 40 hari. Yang maksudnya di sini setelah itu dia mandi sebagaimana wanita yang haid. Kemudian juga disebutkan ikhwatal iman bahwa berkaitan dengan hadis ini Al-Majd Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan makna al-hadis kanat tu'maru an tajlis ilal arba'in, bahwasanya wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam keadaan nifas untuk duduk selama 40 hari. Maksudnya duduk di sini tadi meninggalkan salat, meninggalkan puasa dan yang lainnya dari larangan-larangan apa? Larangan-larangan ketika nifas ataupun haid. Li'alla yakuna al-khabar kadhiba, agar khabar tersebut tidak menjadi dusta. Id la yumkin an tattafiqa 'adatan nisa'i asrin fi nifasin aw haid. Karena tidak mungkin ya untuk bersamaan kebiasaan wanita dalam satu waktu yaitu nifas dan haid. Ya, dalam satu waktu nifas dan haid. Ini diantara apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menunjukkan apa? Menunjukkan ada kesamaan antara wanita haid dan nifas. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatil mar'atu min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fin nifasi 40 laila la ya'muruha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas.
Ya, di antara dalil yang lain berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan nifas tadi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan bahwasanya wanita-wanita di zaman atau di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di nifas mereka selama 40 malam. Dan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengqadha salatnya ketika dia nifas. Mengqadha salatnya ketika dia nifas. Ini di antara dalil yang menunjukkan ada kesamaan antara wanita yang haid dengan nifas dalam hal meninggalkan salat, dan tidak mengqadha salatnya. Mafhum insyaallah ini ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum-hukum bagi wanita yang nifas. Jadi dia sama pada umumnya hukumnya dengan wanita yang haid. Kemudian ikhwatal iman, ada faidah berkaitan dengan masalah pembahasan ini yang disebutkan oleh muallif hafizahullah. Idza qata'a ad-dam 'ala nufasa qabla al-arba'in wa ightasalat wa sallat wa shamat thumma 'ada 'alayha ad-dam qabla al-arba'in fas-sahih annahu yu'tabar nifasan tajlisuhu wa ma shamathu fi waqti at-tuhri al-mutakhallil fa huwa sahih la taqdihi. Disebutkan di antara fatwa ya Syekh Muhammad ibn Ibrahim dan juga para ulama yang lain, apabila wanita yang nifas kemudian terputus darahnya, berhenti darahnya sebelum 40 hari, wanita yang nifas terputus atau berhenti darahnya sebelum 40 hari, kemudian dia mandi, maksudnya mandi janabah, mandi dari nifas, kemudian dia sholat, kemudian dia berpuasa, lalu tiba-tiba keluar lagi darahnya, darahnya dan masih dalam masa 40 hari tadi. Jadi belum keluar dari 40 hari. Fasahih, maka yang sahih, artinya pendapat yang sahih di sini, annahu yu'tabar nifasan tajlisu, maka dia masih dianggap nifas. Ya. Wa ma shamadhu fi waqti at-tuhri al-mutakhallil fa huwa sahih la taqdihi. Ya. Yang mana puasa yang dilakukan ketika dia tadi dalam keadaan berhenti darahnya tadi beberapa hari, misalkan dia 30 hari, hari ke-30 berhenti, ya darahnya tidak keluar lagi, maka dia mandi, kemudian dia sholat, kebetulan pada saat itu masih masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia melakukan sholat tarawih, sholat wajib dan seterusnya, dan juga melakukan puasa. Misalkan dia mendapatkan 3 hari misalkan dari puasa tersebut, tahu-tahu setelah 3 hari keluar lagi darahnya, maka di sini pendapat yang sahih menurut Syekh Muhammad ibn Ibrahim tadi, bahwasanya dia masih dihitung sebagai wanita yang nifas. Adapun puasa yang 3 hari tadi dilakukannya, maka itu puasanya sah, tidak perlu mengganti lagi di waktu yang akan datang. Jadi puasa yang pernah dilakukannya dalam keadaan di tengah-tengah hari tadi, maka tetap dihitung puasanya sah, puasanya benar, dan tidak perlu mengqadha lagi di waktu yang lainnya. Jadi yang dia ganti, yang dia qadha adalah ketika dia dalam keadaan jelas keluar darahnya dan dia berhenti dari puasa. Mafhum insyaallah ya. Kemudian yang lainnya disebutkan
Qala Syekh Abdul Rahman ibn Sa'di rahimahullah, ya, fadhahara mimma taqaddam anna daman nifas sababuhu al-wiladah wa anna damal istihadah damun arid limaradin wa nahwi wa anna damal haid huwa dam al-asli wallahu alam. Ya, tambahan yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah tentang perbedaan 3 darah tadi, ada darah haid, istihadah dan nifas. Beliau menjelaskan bahwasanya darah nifas sebabnya adalah kelahiran. Adapun darah istihadah adalah darah yang sebabnya ada sesuatu, ya, yang menyebabkan darah itu keluar, seperti sakit misalkan, atau yang sejenisnya berupa, ya, kecelakaan, atau ada sesuatu yang sakit di dalam tubuhnya, ya, atau ada musibah yang menimpanya sehingga keluar darah dari tempat keluarnya haid tadi. Wa anna damul haid, adapun darah haid, huwa ad-damul asli, adalah darah yang asli yang Allah ciptakan berada di dalam rahim. Yang tujuannya apa? Pertama, kita jelaskan tentang darah haid, yaitu sebagai makanan bagi janin yang ada dalam rahimnya. Ketika sudah melahirkan, maka berubah menjadi air susu ibu yang diminum oleh anaknya tersebut. Ketika dia tidak dalam keadaan hamil, tidak pula dalam keadaan menyusui, maka dia tetap dalam keadaannya menjadi darah haid yang keluar, ya, pada umumnya bagi wanita-wanita sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian masalah yang lain yang ingin saya sampaikan sebagaimana yang ditulis oleh muallif di sini tentang seorang wanita yang mencegah datangnya haid dengan cara meminum obat, misalkan. Minum obat misalkan. Ya, la ba'sa, kata beliau, la ba'sa an tatanawal al-mar'ah, tidak apa-apa bagi seorang wanita yang ingin mengkonsumsi obat, atau sejenis apa, ya, pil atau kapsul yang untuk menghalangi atau apa, mencegah keluarnya haid. Ma yamna'u anha nuzul al-haid, yang dapat menghalangi darinya keluarnya darah haid. Idza kana dzalika la yadurru bi sihhatiha, dengan syarat apa? Apabila hal itu tidak membahayakan kesehatannya. Nah, maka para ulama di sini, ya, membatasi ketika apa? Ketika bahaya maka dilarang, ketika tidak bahaya baginya, kesehatannya dan seterusnya, maka itu tidak apa-apa, kata mereka. Fa idza tanawalathu wamtana al-haid anha, kemudian apabila dia mengkonsumsi obat tersebut, kemudian setelah itu obatnya berfungsi sehingga darah haidnya tidak keluar atau berhenti, fa innaha tasum wa tusalli wa tatuf, maka dia boleh salat dan boleh berpuasa dan juga boleh tawaf. Wa yasihhu dzalika minha, dan hal itu tetap sah darinya, artinya dianggap sah ibadahnya, dan juga boleh bagi suaminya untuk apa? Untuk menggaulinya. Sebagaimana hal itu terjadi bagi wanita-wanita yang suci yang lainnya. Ya, wanita yang suci yang lainnya. Akan tapi jangan antum setiap mau datang haid, wah, suruh minum obat. Ya, setiap datang haid minum obat. Nah, ini bahaya. Khawatir justru akan menjadikan sakit nanti, akan membahayakan kesehatannya. Akan tapi ketika sewaktu-waktu, misalkan musim haji misalkan, ya, karena khawatir nanti pulangnya terlambat, ya, karena harus menunggu tawafnya, harus menunggu sucinya, maka di sini dia antisipasi, ya, tanya dokter terlebih dahulu bagaimana kalau dia mengkonsumsi obat untuk menghalangi datangnya haid misalkan. Maka ketika dokter menyarankan tidak masalah, maka lakukanlah, tidak masalah, sebagaimana fatwa para ulama. Akan tapi, ya, kehati-hatian itu lebih perlu menjaga kesehatannya, karena tidak diketahui takdir yang selanjutnya akan terjadi. Akan tapi demikianlah fatwa para ulama.
Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin dijelaskan di sini ikhwatul iman, ya, tentang hukum bagi orang yang menggugurkan. Ini yang banyak terjadi di negeri kita, ya akibat mungkin mereka ya pergaulan bebas, akibat berzina, ya, dan seterusnya, maka mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketahuilah ayyatuhal muslimah, di sini disebutkan wahai para muslimah, innaka mu'taminah syar'an ala ma khalaqallahu fi rahimik minal hamal. Sungguhnya ya engkau diberi amanat, ya, diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diciptakannya di dalam rahimmu, ya, dengan apa yang diciptakan dalam rahim. Maka apa? Fala taktumi, jangan engkau sembunyikan. Jangan engkau sembunyikan. Nah, maka apa? Ini nasihat bagi kaum wanita agar tidak menggugurkan dengan cara menyembunyikan tadi. Ya, mungkin dia akibat pergaulan bebas, malu ya di hadapan masyarakat dan seterusnya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika terjadi wanita yang melapor kepada beliau ingin dirajam karena melakukan perbuatan zina dan dia hamil dari zinanya tersebut, maka Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya untuk menggugurkan kemudian dirajam, tidak. Tapi apa? Ditunggu sampai anak tersebut lahir, kemudian sampai anak tersebut apa? Sampai anak tersebut bisa makan sendiri, baru kemudian dia dirajam. Ya, menunjukkan ikhwatul iman bagi seorang wanita, walaupun dia adalah hasil zina, hasil apa yang dilakukannya, maka tidak dibolehkan dia membunuh anaknya tersebut dalam kandungan. Biarkan dia keluar dengan sendirinya, ya, sesuai dengan waktunya. Adapun aib, ya karena apa? Karena akibat perbuatan buruknya tersebut. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan untuk menyembunyikan anak tersebut, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka, jika mereka adalah beriman dengan Allah dan hari akhir. Kemudian perkara menggugurkan janin atau menggugurkan bayi ini ada beberapa kondisi. Yang pertama disebutkan, yang hal ini adalah merupakan qaror atau ketetapan Majelis Hayatul Kibarul Ulama, yang mana mereka menetapkan yang pertama, la yajuzu isqatil haml fi mukhtalafi marahilihi illa li mubarrarin syar'i wa fi hududin dayyiqatin jidda. Yang pertama, ya, tidak dibolehkan menggugurkan kehamilan, ya, dari berbagai marhalahnya, kecuali dengan sebab syar'i, dan hal itu dalam batas yang sangat sempit sekali. Ya, dibolehkan menggugurkan dalam batas yang sangat sempit sekali dan sebabnya adalah sebab syar'i. Jadi pada asalnya seluruh marhalah, baik itu marhalah baru awal, misalkan dia masih dalam keadaan mu'allaqah, misalkan segumpal darah, atau mungkin sudah pada marhalah berikutnya, ya, karena ada beberapa marhalah. Yang pertama apa? Mudghah, kemudian apa? Nutfah, kemudian mudghah. Sebutkan dalam hadis, ya, hadis tentang penciptaan manusia di dalam rahim, yang mana pertama adalah segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian, ya, daging tersebut menempel di dinding rahim, kemudian setelah itu apa? Ditiupkan
ruh. Berarti ada beberapa marhalah di sini. Nah, para ulama, kibarul ulama ya, dari Hay'ah Kibarul Ulama menetapkan bahwasanya dari seluruh marhalah ini tidak dibolehkan, diharamkan untuk menggugurkan kandungannya tersebut, kecuali dengan sebab syar'i. Kemudian yang kedua yang ditetapkan, idza kana al-hamal fi at-tauril awal wa hiya muddatul arba'in. Kemudian apabila hamilnya di marhalah yang pertama, yaitu jarak 40 hari. Ini marhalah pertama. Wa kana fi isqatihi fi hadhihi al-muddah khasyatal mashaqqa fi tarbiyatil awlad aw khawfan min al-ajz an takalifi ma'ishatihim wa ta'limihim aw min ajli mustaqbalihim aw iktifa bima ladai zawjain min al-awlad fa ghairu jaiz. Ini harus difahami betul-betul ini. Jadi kalau sudah ada di dalam kandungan seorang ibu janin yang umurnya belum mencapai 40 hari, 40 hari ke bawah, kemudian ingin digugurkan dengan sebab apa? Pertama, khawatir nanti repot mendidik anaknya karena anaknya sudah banyak, wah pendidikan mahal, ya. Akhirnya apa? Akhirnya wah gugurkan sajalah, misalkan gitu. Atau mungkin apa? Baru kemarin melahirkan sebulan yang lalu, ya, misalkan begitu. Tahu-tahu sudah hamil lagi, ya. Akhirnya dia apa? Merasa sempit, kasihan ibunya dan seterusnya, gugurkan saja. Maka ini apa? Berarti tujuannya apa? Masyaqqah fi tarbiyatil aulad. Dia apa? Khawatir kalau apa? Ya, tidak mampu mendidik anaknya tadi. Au khaufan minal ajz min an takalifi ma'ishatihim wa ta'limi. Atau sebab yang lain, dia khawatir, dia takut kalau dia tidak mampu mencukupi pangannya nanti, tidak mampu mencukupi ya kehidupannya nanti, tidak pula apa? Mampu memberikan pendidikan kepadanya. Au min ajli mustaqbalihim, atau supaya apa? Bagaimana masa depannya. Dia khawatir kalau tidak mendapatkan biaya untuk mencukupinya. Au iktifa bima ladai zawjain minal aulad, atau dia apa? Cukup 2 sajalah anak saya. Ini tahu-tahu apa? Tahu-tahu kecelakaan. Nah, orang bilang kecelakaan, Masya Allah. Ini amanat, rezeki minallah. Dibilang apa? Kecelakaan. Ya, dibilang kecelakaan. Dia hanya mencukupkan, alasannya apa? Mencukupkan, cukup 2 saja. Akhirnya digugurkan. Maka ini hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Ketahuilah bahwa rezeki yang memberikan siapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya. Bahwasanya apa? Kata Allah Subhanahu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Maksudnya apa? Anak-anak tersebut. Ini. Siapa tahu justru dengan akan lahirnya anak ini dia membawa berkah. Siapa yang tahu? Ya, akan membawa berkah pada kehidupan orang tuanya. Akan mudah rezekinya, dia akan menjadi seorang yang pandai, cerdas, ya, sebagai seorang yang alim misalkan. Siapa tahu, ya kan? Itu kebaikan yang kita tidak mengetahuinya. Maka jangan antum anggap sempit, ya, bahwasanya Allah itu maha luas rezekinya. Allah maha luas rezekinya. Kemudian yang ketiga, la yajuzu isqatul hamal idza kana alaqatan aw mudghatan hatta tuqarrir lajnatun tibbiyah mawthuqah. Tidak dibolehkan seseorang menggugurkan hamilnya apabila masih dalam bentuk alaqah atau mudghah. Masih dalam bentuk alaqah atau mudghah. Ini marhalah yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada alaqah, ada mudghah, ada ya yang sudah ditiupkan ruh. Nah, kalau masih belum ditiupkan ruh, masih dalam bentuk alaqah atau mudghah tadi, tidak dibolehkan untuk digugurkan kecuali telah ditetapkan oleh
ya, sekelompok orang-orang yang ahli dalam masalah kedokteran. Ya, orang-orang yang ahli dalam masalah kedokteran yang dipercaya. Ini karena banyak orang-orang yang hanya sifatnya yang penting dibayar banyak, yang penting dia apa? Dibayar banyak sehingga apa? Dia mau menggugurkan. Maka apa? Ini harus betul-betul dipercaya orangnya, dokternya. Anna istimrarahu khatarun ala salamati ummi. Ketika janin tersebut dibiarkan, ya, maka menurut kesepakatan mereka, kesimpulan dokter tersebut yang dipercaya tersebut, ketika diteruskan kehamilannya akan membahayakan ibunya. Akan membahayakan apa? Keselamatan ibunya. Misalkan bi an yukhsha 'alaihal halak. Ya. Khawatir dia akan binasa atau celaka nantinya. Maka boleh baginya untuk menggugurkan. Tentunya apa? Ba'da istinfad kafah al-wasail litalafi tilkal akhtar. Setelah apa? Dia berusaha semampu mungkin, berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk menyelamatkan keadaannya tersebut. Jika memang sudah betul-betul terakhir tahapnya dan kesimpulan dokter ini harus digugurkan, maka apa? Boleh baginya menggugurkan. Ini kondisi yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, ba'da taur ats-tsalis wa ba'da ikmali arba'ati ashur al-hamal. Kemudian setelah marhalah yang ketiga, itu marhalah yang sudah lengkap 4 bulan, bukan 40 bulan. Ada kandungan 40 bulan. 4 bulan maksudnya. La yahillu isqatu hatta yuqarjam minal atibba al-mutakhassisin al-mawthuqin. Ya. Tidak boleh, tidak dihalalkan menggugurkannya sampai terdapat sekelompok orang dokter yang mereka spesialis dalam masalah itu, yang terpercaya, yang mereka telah menetapkan bahwasanya ketika janin tersebut masih tetap berada dalam rahim ibunya akan menjadi penyebab kematian ibunya tersebut. Maka ini baru boleh digugurkan. Akan tapi apa? Kalau belum boleh, kalau belum ditetapkan oleh mereka, maka diharamkan untuk menggugurkan janin tersebut. Ya. Menggugurkan janin tersebut. Nah, ini adalah beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan masalah menggugurkan kandungan. Demikian ikhwatal iman yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hukum-hukum tentang nifas dan juga tentang haid dan istihadah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita semua insyaallah berkaitan dengan ketiga masalah ini, itu yang khusus bagi kaum wanita. Maka bukan berarti ketika antum tidak mengalami nifas, tidak mengalami haid, tidak pula mengalami istihadah, ya artinya ghaniyun an. Artinya apa? Antum merasa tidak perlu ilmu yang seperti ini. Tidak demikian ikhwatal iman. Tapi ini adalah perlu sekali untuk kita ketahui. Karena kita tentunya bisa jadi kita punya istri, kita bisa jadi punya anak perempuan, atau bisa jadi tetangga kita bertanya kepada kita, sehingga ketika kita memahaminya maka kita bisa menyampaikan kepada mereka. Atau ketika kita mengalami maksudnya keluarga kita mengalami hal-hal yang sedemikian rupa, maka kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa harus bertanya ke sana kemari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.